Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun jemaat yang menyaksikan streaming pada pagi hari ini, kita terus bersyukur kepada Tuhan dan naikkan syukur kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yesus, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi, memuji-Mu Tuhan. Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau
Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau Allah yang besar, Allah yang layak. Terima segala pujian, terima segala sanjungan. Kami menyembahmu Tuhan, memujimu Tuhan, meninggikan namamu. Haleluya. Yesus, tiara labaya syikiri, tiara labaya syikiri, memujimu, memujimu, menyembahmu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, sesuatu mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kepada hamba yang saya percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Bapak terima kasih. Buat awal bulan Mei ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau masih menuntun kami semua untuk memasuki bulan yang baru ini. Kami percaya bahwa Engkau berkenan menyertai kami. Oleh karena anugerah-Mu, kehendak-Mu dan kedaulatan-Mu, di dalam kekuasaan-Mu Tuhan, kami hormat dan takluk. Di dalam kemuliaan-Mu Engkau menyatakan diri-Mu atas kehidupan kami semua. Setiap kami yang mengasihi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami semua. Dan kami boleh menikmati anugerah itu. Dan oleh karenanya kami mengembalikan semua yang kami peroleh kepadamu dengan menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua. Lawat dan jamah kami. Teguhkan dan kuatkan kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami. Kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita sekarang berada di bulan yang baru, di bulan Mei, di tahun 2020. Sekali lagi kita masih tetap berada di rumah kita masing-masing. Berdoa di rumah kita, bekerja dan belajar dan atau disebut stay at home. Saudara-saudara jemaat dimanapun Anda berada pada saat ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, pergunakan waktu-waktu saudara untuk saat ini bersama dengan orang-orang yang kau cintai, seluruh keluarga saudara, untuk membangun satu persekutuan yang indah, yang mesra dengan sesamamu dan juga dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara sekalian, dalam situasi wabah corona yang melanda dunia hari ini, termasuk Indonesia, terlebih khusus Timika, dengan keadaan ini kita masih berada di rumah kita dan saya minta saudara-saudara jemaat untuk tetap melaksanakan protokoler kesehatan sebagaimana yang diminta dan dianjurkan oleh pemerintah dan oleh tim medis yang ada. Jaga kebersihan saudara dan juga mewaspadai berjumpa dengan orang banyak. Di dalamnya juga adalah social distancing atau saudara wajib menjaga jarak. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan memberikan tema atas khotbah saya pada saat ini, kehadiran Kristus memunculkan pengharapan di tengah ketakutan. Saya akan membaca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya
naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Dari tema kita saat ini saudaraku, kehadiran Kristus memunculkan pengharapan di tengah ketakutan. Timbul pertanyaan saudara-saudara dari tema ini, mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Sekali lagi, mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Pertanyaan ini tentu semua kita mengajukan pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Bahkan bisa saja pertanyaan ini kita ajukan kepada Tuhan, atau bisa saja pertanyaan ini kita juga sampaikan kepada keluarga kita dan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Saudara-saudara sekalian, dari tema kita dan atas pertanyaan ini, mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Maka yang pertama adalah kita membutuhkan kehadiran Kristus sebab badai kehidupan yang datang menerpa kita semua. Di ayat 24 saudara perhatikan di sana ada kata diombang-ambingkan di sana. Maka kalau saya mengambil kata ini saudaraku, saya ingin menjelaskan dengan lebih tepat adalah kata diombang-ambingkan, yaitu sesuatu kekuatan yang sangat besar sedang mengombang-ambingkan para murid pada saat itu. Atau gelombang yang besar yang membuat para murid-murid Tuhan mengalami ketakutan. Dalam kondisi ini, dalam situasi ini, perspektifnya hampir sama dengan keadaan kita hari-hari ini saudara-saudaraku. Bahwa kita semua sedang berada di dalam suatu badai kehidupan yang sedang datang dan yang atau kita sebutkan datang menerpa kita. Bukan saja badai ekonomi, bukan saja badai virus corona, tetapi ketakutan kita terhadap segala sesuatu yang sedang menerpa kita. Kegoncangan besar sedang menghantui kita yang menimbulkan satu ketakutan yang besar bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Hari-hari ini saya ingin katakan bahwa Tuhan sedang mengizinkan kita semua untuk melihat satu transformasi besar. Tuhan sedang membawa kita memasuki transformasi ini dan berada di satu era yang baru, atau saya sebut kita sedang berada di suatu dimensi yang baru. Dan dimensi ini saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian akan menuntun kita semua untuk melihat revival dari Tuhan. Yang memang tidak dapat dipungkiri, sebelum revival ini, maka kita harus melalui dan mengalami badai kehidupan yang saya maksudkan tadi itu. Atau juga saudara-saudara sekalian, dalam situasi ini Allah sedang menuntun kita untuk mengalami restorasi. Di sisi lain Tuhan juga menyatakan kepada kita, kita harus mengalami restitusi bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah sebagai orang-orang percaya, pengharapan kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang menjemput kita, yang kita sebutkan rapture. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita berada di situasi ini. Sekali lagi saya ingin katakan, dalam situasi ini Anda tidak boleh mengalami atau
kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Justru dalam situasi ini saudara-saudara sekalian, ini seperti situasi untuk memilah dan memisahkan antara mana orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, saya ingin katakan bahwa dari tema kita, kehadiran Kristus memunculkan pengharapan di tengah ketakutan. Dan dari tema ini yang saya tadi masuk dalam satu pertanyaan, mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Kita membutuhkan kehadiran Kristus karena kita berada dalam badai kehidupan yang datang menerpa kita. Suatu gelombang yang besar yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Seperti para murid Tuhan yang diombang-ambingkan dengan kekuatan gelombang yang besar. Semua mengalami bukan saja kegelisahan, namun juga ketakutan. Hal yang sama yang kita alami hari-hari ini saudaraku. Bukan saja kita mengalami kegelisahan, namun juga ketakutan melanda kita semua. Siapa yang tidak takut? Saya mau tanya sama saudara. Tidak ada yang tidak takut saudara. Kita semua takut. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, kita mengalami ketakutan, kegelisahan. Tetapi saya mau kasih tahu, kehadiran Kristuslah yang akan memunculkan pengharapanmu kepada Dia. Jangan sampai ketakutanmu menghilangkan pengharapanmu kepada Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, perhatikan baik-baik, kita bisa bertahan karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita semua hari ini saudaraku, dimanapun Anda berada, kita tetap berada kuat, kokoh, teguh hari ini karena bukan kemampuan kita sendiri, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan kita. Iya, itu memang ada hubungannya, tetapi tidak karena semata-mata karena kekuatan, kemampuan dan kepintaran pengetahuan kita. Namun kita tetap ada sampai hari ini karena kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini menjadi satu kekuatan bagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Orang-orang kudusnya Tuhan dimanapun Anda berada. Pada waktu Anda mendengarkan firman Allah pada saat ini, biarlah kehadiran Kristus dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua, memunculkan kembali pengharapan kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda semua orang hari ini. Pengharapan Kristus, kuasa Allah di dalam pengharapan itu yang menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan lihat yang kedua. Mengapa kita membutuhkan kehadiran Kristus? Yang pertama karena kita berada dalam badai kehidupan yang datang menerpa saudara-saudara sekalian. Yang kedua karena kita sedang berada di situasi yang sulit. Kenapa kita berada dalam situasi yang sulit? Sama seperti murid-murid Tuhan. Sungguh mereka berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Di ayat 26 ada di situ kata munculnya ketakutan murid-murid. Saudara sekalian, di dalam ayat 26, mengapa murid-murid Tuhan mengalami ketakutan? Sama seperti kita hari-hari ini mengalami ketakutan. Karena sesungguhnya saudara-saudara sekalian tidak lepas dari kita mengalami kelelahan fisik. Murid-murid Tuhan mengalami ketakutan karena mengalami kelelahan fisik. Saya ingin sampaikan kepada saudara, walaupun Anda di rumah, stay at home, apakah Anda yang bekerja maupun Anda yang tinggal di rumah, keluargamu, anak istrimu, saudara-saudaramu yang tinggal di rumah, lantas mereka tidak mengalami kelelahan fisik. Mereka juga mengalami kelelahan fisik, saudara-saudara sekalian. Jika kita kaitkan dengan kondisi murid-murid Tuhan, mengapa mereka mengalami kelelahan fisik? Karena mereka berjuang melawan gelombang. Hari-hari ini kita sedang berjuang melawan gelombang yang besar, saudara-saudaraku, yaitu situasi yang sulit. Kita terus berjuang sama dengan para murid Tuhan dalam Injil Matius tadi. Mereka berjuang di tengah-tengah gelombang yang menerpa mereka. Dan akibat berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit itu, mereka mengalami kelelahan fisik.
Bukankah kita hari-hari ini sudah mulai mengalami kejenuhan di rumah? Bukan cuma saya dan saudara yang mengalami kejenuhan, tentu anak-anak kita dan semua orang saudaraku mengalami hal yang sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Pikiran mereka mengalami juga tekanan, secara fisik mereka mengalami kelelahan, secara mental saudara-saudara sekalian kita mengalami kekeringan, kita kehabisan akal karena kita sudah menggunakan segala daya upaya untuk tetap bertahan di dalam situasi atau gelombang kehidupan seperti hari ini. Secara kejiwaan kita mengalami ketakutan. Mengapa kita mengalami ketakutan secara kejiwaan saudaraku? Karena kita sedang berjuang untuk bertahan hidup. Bukankah dengan menjaga kebersihan itu cara untuk kita bertahan hidup? Bukankah kita dengan social distancing atau menjaga jarak itu juga adalah cara untuk kita bertahan hidup? Agar kita tidak terpapar oleh virus corona. Bukankah hal-hal demikian yang menjadi prosedur kesehatan secara protokoler untuk membuat kita bisa bertahan hidup? Tetapi fakta di lapangan hari-hari ini saudara perhatikan, kalau saudara lihat media sosial, berita di mana-mana, bukankah pasien yang terpapar virus corona semakin hari semakin meningkat hari-hari ini? Memang ada berita di beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan, tetapi beberapa waktu kemudian dia naik lagi melonjak saudaraku pada level yang tertinggi saudaraku. Bukankah ini sungguh merupakan satu ketakutan bagi kita semua? Tetapi saudara-saudara sekalian, dari kondisi ini kita memohon agar Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup ini. Karena kenapa? Karena sungguh kita tidak mampu untuk berjalan sendiri, berpikir sendiri. Di dalam ketidakmampuan kita itulah, kita hanya berseru dan berteriak, berdoa, memohon kepada Allah, Tuhan, hadirlah. Berkenanlah Engkau menolong kami semua. Karena sesungguhnya kami sudah tidak mampu berbuat sesuatu yang kami kerjakan hari ini. Kami tidak kuat lagi saudara. Waktu kita mulai berdoa demikian kepada Allah, kita mungkin berseru kepada Allah seperti yang saya maksudkan tadi. Tetapi saudara, ingin saya katakan, apapun yang engkau sedang minta kepada Allah, karena beribadah itu adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan yang dibangun secara personal dengan Allah yang maha hadir itu. Pada waktu engkau berseru di rumahmu, di ruangan tempat tidur saudara, di ruang tamu saudara, di ruang kantor saudara, ataupun secara bersama-sama keluarga saudara, di ruang doa saudara, percayalah Allah di dalam Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kehadiran Kristus akan memunculkan seluruh pengharapan saudara yang mungkin hari-hari ini mengalami sedikit penurunan. Saya gunakan kata sedikit penurunan. Mengapa saya katakan sedikit penurunan? Kalau saya katakan turun semua kan juga tidak baik dan tidak mungkin. Tetapi saya katakan mengalami penurunan. Engkau seperti kehilangan pegangan. Jangan saudara berpikir seolah-olah Tuhan tidak hadir untuk menolong saudara. Justru pada waktu engkau datang dengan seisi rumahmu, berdoa berseru, memohon kepada Allah, percayalah Tuhan hadir. Dan saya sangat yakin sebagai hamba Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus akan memunculkan pengharapan kita di tengah-tengah ketakutan saudara dan saya hari-hari ini. Sebabnya saudara-saudara sekalian, apakah itu kelelahan, habis akal, jiwa yang terancam, saya ingin katakan kelelahanmu, kehabisan akalmu, jiwa yang terancam dapat mengaburkan gambaran kita mengenal Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, dalam situasi sulit apapun, mari tetap menaruh kepercayaanmu kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, sehingga engkau tidak mengalami satu kekaburan tentang Kristus Tuhan itu. Tetap percaya. Memang ada tantangan, memang ada gelombang,
Memang ada situasi-situasi sulit seperti hari ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam kepadamu dan kepadaku pada waktu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Allah. Saya ingin sampaikan mengapa saya sebutkan anak-anak Allah. Kalau saya berbicara mengenai anak-anak Allah, itu berarti berbicara mengenai karakteristik Allah. Kalau kita adalah anak dari kedua orang tua kita, maka secara nature genetik, seluruh karakter orang tua kita, apakah ibu dan ayah kita, menjadi karakter kita. Jika kita adalah anak-anak Allah, saudaraku, maka karakter kita, nature genetik kita juga sama seperti karakter Allah, saudara-saudara sekalian. Apa yang dimaksud dengan karakter Allah? Yaitu kita menjadi anak-anak Allah yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan situasi apapun, termasuk situasi sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara sekalian. Satu kegoncangan yang besar yang sedang menimpa kita semua, seluruh dunia hari ini. Tapi percayalah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Allah, kita punya satu pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhanlah yang menjadikan kita sampai hari ini masih tetap kuat di dalam Dia. Umat Tuhan dimanapun Anda berada hari-hari ini, tidak ada kata-kata yang lebih menguatkan kita semua selain kata-kata firman Allah yang wajib kita baca setiap waktu. Mari kembali semangat saudara untuk membaca firman Allah. Jangan saudara bangun pagi langsung buka koran, media sosial yang lainnya. Sebagai orang-orang percaya kita harus terus memiliki waktu untuk berdoa, membaca firman Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya mendorong saudara tetap melekat erat bersama-sama dengan Tuhan. Melekat erat dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga pengharapan saudara semakin kuat di dalam Dia. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mengapa kita sangat membutuhkan kehadiran Kristus? Yang pertama tadi, karena kita berada dalam badai kehidupan yang datang menerpa kita. Yang kedua, kita berada di situasi yang sulit. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kehadiran Yesus Kristus memberi kepastian tentang kuasa Allah itu sendiri. Kehadiran Yesus memberi kepastian akan kuasanya. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada waktu murid-muridnya berteriak karena murid-muridnya menyangka yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Pada waktu mereka berteriak hantu, Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Kata tenanglah, jangan takut, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengambil pengertian kata dari kata tenanglah dan jangan takut ini. Artinya tegar. Waktu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut kepada kita, kepada murid-muridnya, saudara-saudara sekalian. Itu sama dengan Yesus mengatakan tegar. Yang kedua, ayo berani, bukan berani dengan asal-asalan karena kita berpikir Tuhan menyertai kita lantas kita hidup bersembrono, kita melakukan aktivitas kita di luar. Sekalipun pemerintah melarang kita di jam-jam tertentu tidak boleh keluar, namun kita memaksakan diri keluar. Kita keluar tidak menggunakan alat pelindung diri, minimal adalah masker dan cuci tangan setiap kali kita keluar dan kembali ke rumah kita harus cuci tangan. Kita berpikir, saudara-saudara sekalian, pasti Tuhan tolong. Saya katakan ya, Tuhan tolong. Tetapi saudara tidak boleh menggunakan kata berani ini untuk hidup dengan gegabah dan sembrono. Kata berani artinya, saudara-saudara sekalian, bahwa engkau sekalipun menghadapi persoalan, menghadapi kegoncangan, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tekanan, menghadapi gelombang, engkau tetap berani dan punya pengharapan bahwa Tuhan pasti tolong kita semua. Katakan amin, haleluya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, selain tadi pertama tegar, berani, kata tenanglah dan jangan takut artinya berbesar hati. Mari kita hari-hari ini berbesar hati, saudara. Yang dimaksud berbesar hati di sini saya ingin katakan, sebagai orang-orang percaya, ulang-ulang saya katakan kepada saudara-saudara jemaat dimanapun Anda berada. Memang kita berada dalam situasi yang sulit. Yang saya maksudkan sulit adalah mungkin di rumahmu, engkau tidak mengalami seperti orang lain punya banyak kelimpahan, yaitu punya makanan banyak, sembako yang banyak. Tetapi tidak ada salahnya saudara mulai berbagi, menabur, saudara-saudara sekalian. Saudara harus punya hati sama seperti hati Allah, compassion itu, berbesar hati. Ngeri,
Sekali lagi saya dorong orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun Anda berada hari ini. Dalam situasi inilah, daripada Anda berteriak atau kita berteriak atau orang-orang kudusnya berteriak di Facebook. Tuhan itu tidak di Facebook, saudaraku. Tapi ingin saya katakan kepada saudara, dalam situasi ini mari kita mau menabur. Karena ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di luar sana, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau kita berpikir bahwa kita mengasihani diri kita, saudara-saudara sekalian, maka kita tidak mampu berbagi dengan orang lain. Tetapi pada waktu jangan takut atau tenanglah, jangan takut, artinya berbesar hati. Selanjutnya kata tenanglah, jangan takut, artinya bersemangat. Ayo mari kita semangat, saudaraku. Jangan kendorkan semangatmu. Minggu lalu saya katakan, saudara-saudara sekalian, jangan karena situasi-situasi yang menimpa dan menerpa kita hari ini menghilangkan kegairahan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau saudara-saudara sekalian, bersemangat artinya apa? Ayo kembalikan, bakar kembali, nyalakan kembali, kobarkan kembali semangatmu di dalam melayani Allah, di dalam menyertai Tuhan, di dalam mengiringi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau memang engkau tidak bisa beribadah di gerejamu hari ini, minggu-minggu yang sudah berjalan dan berlalu, saya ingin katakan kesempatan yang terbesar engkau bisa memimpin keluargamu dalam satu peribadahan setiap minggu bersama dengan keluarga saudara. Ayo para suami, para kepala rumah tangga, fungsi saudara sebagai imam itu diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk mengepalai keluarga saudara. Agar saudara mulai menunjukkan keteladanan saudara ke dalam rumah tangga saudara dan anak dan istri saudara. Di sisi lain saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, sebagai orang percaya, kata tenanglah dan jangan takut artinya apa? Percaya diri. Jadi tegar, berani, berbesar hati, bersemangat, dan percaya diri. Waktu Tuhan mengatakan demikian kepada murid-muridnya, artinya apa? Yesus hadir memberikan kepastian akan kuasanya kepada kita semua. Dan saya percaya sebagai orang kudusnya Tuhan, saya ingin kasih tahu sama saudara, ini saatnya di mana Tuhan sedang memilah kita. Apakah engkau sungguh-sungguh kepada Allah atau tidak? Akan nampak mana orang yang dalam situasi ini kehidupan kerohaniannya, pengharapannya semakin terus naik kepada Allah, dan mana orang yang semakin hari semakin menjadi fasik. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Allah pada saat ini adalah orang-orang yang terus melekat erat, terus bertumbuh secara rohani, terus bertumbuh di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita percaya kehadiran Kristus memunculkan pengharapan kita di tengah-tengah ketakutan. Saudara-saudara sekalian, percayalah, ini waktunya Tuhan sedang membawa engkau pada situasi dimensi yang baru. Ini waktunya Tuhan sedang membawa engkau pada suatu kegerakan yang baru. Yang saya katakan Tuhan sedang merestorasi orang-orang percaya. Tuhan sedang merestitusi orang-orang percaya. Kita harus merestitusi diri kita. Kita sedang dibawa Tuhan untuk mengalami revival dengan orang-orang percaya lainnya. Dan percayalah, yang terakhir adalah rapture, pengangkatan. Kita percaya, itu iman Kristen kita saudara, bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap setia, tetap teguh, tetap taat di dalam melaksanakan, menjalankan, melakukan seluruh firman Allah setiap hari dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Berdoa untuk bangsa dan negara kita saudara-saudara. Berdoa untuk daerah kita agar wabah ini cepat berlalu. Dan orang-orang yang terpapar oleh virus corona
Kita berdoa supaya juga mereka dapat disembuhkan oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, siapapun kita hari ini, kita tidak kebal terhadap virus yang namanya virus corona ini. Oleh karenanya tidak ada satupun di antara kita boleh berbangga diri, boleh bermegah diri, boleh bersombong diri. Karena sekali lagi, tidak satupun dari antara kita yang kebal terhadap virus ini. Oleh karenanya mari, pada waktu kita berdoa, kita berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara kita yang lain. Doakan mereka, doakan pemerintahan bangsa kita, doakan TNI Polri, doakan seluruh aparatur negara, supaya bangsa dan negara kita tetap kuat, kokoh, dan bisa melewati gelombang yang besar ini, masa-masa sulit yang besar ini, bersama-sama dengan kita. Oleh karena doa-doa saudara dan saya, doa sebagai warga negara bangsa yang besar ini, dan saya percaya siapapun orang-orang yang mengasihi Tuhan, pada waktu mereka berdoa, pada waktu kita berdoa, Tuhan pasti menjawab dan mendengar doa-doa kita semua. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan menikmati kehadiran Kristus yang akan memunculkan pengharapan kita di tengah-tengah ketakutan. Persiapkan diri saudara-saudara sekalian untuk kita akan menikmati perjamuan kudus. Berdoa dan percayalah pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang baru. Akan mengalami suatu penuaian besar bagi Indonesia. Indonesia bagi Tuhan Yesus, dan hati Tuhan Yesus ada untuk Indonesia. Siapkan hati. Baik saudara-saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Angkat roti tangan kanan saudara sekalian. Haleluya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti tangan kanan saudara. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Setiap kami biarlah kami menerima lawatan kuasa Allah. Sekali lagi Tuhan, kami tunduk dan takluk dalam kuasa dan kedaulatan-Mu, dan bila kami berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami menerima berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, amin.